Oke, sampailah kita pada pokok pembahasan kita pada materi kali ini, yaitu metode CIDR atau Classless Interdomain Routing. Berhitung IP address dengan ini banyak digunakan dan sangat membantu dalam proses pembagian IP address. Namun, sebelum kita membahas apa itu CIDR, kita flashback dulu ke materi sebelumnya mengenai subnet mask. Nah, dari subnet mask, kita bisa mengetahui berapa lebar network tersebut, berapa banyak host yang berada di network tersebut. Nanti di bawah kita akan lakukan hitung-hitungan juga. Sekarang, ini yang perlu kalian pahami baik-baik. Sederhananya, subnet mask adalah banyaknya jumlah bit yang bernilai 1 di posisi network. Ingat, pada materi sebelumnya, untuk kelas A, oktet pertama digunakan sebagai network. Nah, di sana bit yang bernilai 1 berada pada oktet pertama. Begitu juga untuk kelas B. Bit yang bernilai angka 1 berada pada oktet pertama dan kedua. Dan untuk kelas C berada pada oktet pertama, kedua, dan ketiga. Bit yang bernilai 1. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk subnet mask pada kelas C. Di mana subnetnya 255.255.255.0 untuk kelas C. Berarti ada 24 network bit yang bernilai 1 di oktet pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan 8 bit sisanya di oktet keempat itu bernilai 0 atau off untuk host address. Jika kita konversikan ke bilangan biner, maka jadinya akan seperti ini. Nah, silakan kalian hitung, ada berapa jumlah bit yang bernilai 1 atau on. Ada 24 kan? Maka ini juga disebut dengan /24 atau prefix 24. Inilah yang disebut dengan notasi CIDR. Kita bahas di bawah. Dengan bilangan desimal, maka subnet masknya tertulis 255.255.255.0. Untuk binernya 111 di 3 oktet dan oktet terakhir bernilai 0. Jadi dengan CIDR atau Classless Interdomain Routing, alamat network tidak lagi harus classful. Bisa menggunakan subnet mask manapun. Nanti ada ketentuannya. Kemudian di CIDR kita mengenal notasi slash atau prefixnya. Kita contohkan pada sebuah alamat IP. Contohnya 192.168.100.0/24. Artinya prefixnya 24. Yang artinya ada 24 bit versi network. /24 yang kita hitung tadi kan 24. Nah, jika kita tulis 192.168.100.0/29 berarti ada 29 bit porsi network dan seterusnya. Artinya nanti kita tambahkan 5 angka 1 di bagian di oktet untuk host tadi. Jadi akan menjadi seperti ini. Nah, ketika yang di atas dengan angka satunya berjumlah 24, maka kita sebut dengan /24 atau prefixnya 24. Sedangkan yang kedua, untuk 192.168.100.0/29, maka kita tambahkan 5 angka 1 sehingga menjadi prefixnya /29. Berikut tabel CIDR beserta jumlah host di setiap subnet masknya sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, tabel ini kita sebut juga dengan classless IPv4 address allocation. Ingat yang sudah saya jelaskan di atas, CIDR tidak lagi mengikuti kaidah classful, tapi bergantung pada nilai bit angka 1 yang aktif. Tapi ada ketentuannya. Untuk prefix 8 atau /8 sampai dengan /15, ini hanya bisa digunakan oleh kelas A. 16 sampai dengan 23 bisa digunakan hanya oleh kelas A dan kelas B. Sedangkan 24 sampai dengan 30 bisa digunakan oleh kelas A, B, dan C. Sampai di sini saya rasa sudah paham mengenai penjelasan tentang subnet mask. Agar lebih matang lagi, kita lanjut ke hitung-hitungan. Akhirnya, setelah panjang membahas konsep subnetting, subnet mask, dan CIDR, sekarang mari kita belajar cara menghitung subnetting. Menghitung subnetting adalah kemampuan dalam menentukan kelas IP dan subnet mask yang dibutuhkan. Ingat lagi tahapan di atasnya. Intinya, kita harus tahu dulu network yang ingin kita bangun seperti apa. Totalnya ada berapa perangkat dan berapa user yang butuh IP address. Nah, jika kebutuhan network sudah diketahui, maka kita tentu
tinggal menentukan subnet mask yang sesuai. Nah, jika network tersebut ingin kita subnet atau dibagi-bagi lagi, 5 hal berikut perlu kalian pahami. Yang pertama, berapa jumlah subnet yang disediakan. Yang kedua, berapa host yang valid, terus berapa block size setiap subnet, apa alamat broadcast dari setiap subnet, dan berapa range host yang valid dari setiap subnet. Sekarang kita coba dengan kelas yang memiliki lebar bit host terkecil terlebih dahulu, yaitu kelas C. Nah, di sini dapat kita lihat untuk subnet masknya sendiri 255.255.0, yang jika kita konversikan ke bilangan binar, maka didapat hasilnya seperti ini. Atau 3 oktet awal, oktet 1, 2, dan 3, itu nilai bit angka satunya berjumlah 24, atau ada 24 bit yang on bernilai 1. Sehingga disebutlah dengan slash 24 atau prefixnya 24. Begitu juga dengan slash 25. Itu berarti nilai bit yang on atau nilai bit berangka 1 itu ada 25. Begitu juga dengan 26. Berarti nilai bit berangka 1 itu berjumlah 26. Yang artinya ada tambahan 2 bit bernilai 1 di oktet terakhir. Selanjutnya juga begitu, 27. Artinya ada tambahan 3 di oktet terakhir, sehingga berjumlah 27 bit angka 1. Dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke subnet masknya. Untuk 25 sendiri, jadi 255.255.128. Untuk slash 26 menjadi 192. Slash 27 jadi 224. Lalu dari mana angka-angka ini didapat? Kita ingat kembali kaidah konversi bilangan yang kita pelajari sebelumnya. Untuk cara mudahnya, cukup kalian ingat urutannya. Kalau ini kan dari atas ke bawah, yang artinya dari kiri ke kanan. Jika ada satu tambahan, atau slash 25 misalnya, berarti ada satu tambahan. Cukup gunakan yang paling atas, 128. Nah, untuk 26, slash 26 berarti ada 2 tambahan. 2 tambahan nilai bit yang berangka 1. Jadi, kita tambahkan 128 tambah 64 dengan nilai 192. Begitu juga dengan slash 27, yang artinya ada 3 tambahan bit berangka 1. Kita tambahkan 128 tambah 64 tambah 32, sehingga berjumlah 224. Begitu juga seterusnya. Untuk penjabarannya tidak perlu saya jelaskan lagi, cukup buka materi sebelumnya. Kita tidak bisa menggunakan slash 31 dan 32, karena setidaknya kita kan membutuhkan 2 host, ditambah 1 untuk alamat network dan 1 untuk alamat broadcast. Jadi kalau untuk slash 31 sendiri, itu bisa digunakan untuk point to point, tapi itu di luar skop pembahasan kita. Jadi untuk sementara 31 dan 32 tidak akan kita bahas. Sekarang kita lanjutkan dengan melakukan hitung-hitungan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dicari dalam melakukan subnetting. Yang pertama yaitu ada berapa subnet atau ada berapa jumlah subnetwork baru yang akan dibuat. Di sini kita gunakan rumus 2 pangkat X, di mana X itu merupakan jumlah angka 1 di subnet mask. Nah, sekarang kita contohkan subnet masknya sebagai berikut. Misalnya, kita ketahui subnet masknya 255.255.192, yang jika kita konversikan ke bilangan binar, maka akan dihasilkan 3 oktet pertama itu bernilai 1 atau on. Kemudian ditambah dengan 2 bit bernilai 1 pada oktet terakhir, mana menandakan ini berada pada prefix 26 atau slash 26. Nah, sebelumnya sudah kita bahas mengenai prefixnya. Lalu apa maksudnya tadi 2 pangkat X, di mana X merupakan nilai bits bernilai 1 pada subnet mask. Nah, kita lihat di sini subnet masknya, nilai bit jumlah bit bernilai 1 ada 2. Jadi, jumlah subnet yang bisa dihasilkan yaitu 2 pangkat 2 dengan 4. Nah, di sini kita dapatkan jumlah subnet yang bisa dihasilkan dari prefix 26 itu ada 4 subnet baru. Selanjutnya kita akan menghitung berapa host per subnet. Nah, dari 4 subnet ini kita akan menghitung berapa jumlah host masing-masingnya. Di sini kita gunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y merupakan jumlah bit bernilai 0 pada subnet mask. Jika tadi jumlah bit bernilai 1 pada subnet masknya,
kini kita gunakan jumlah bit bernilai 0 pada subnet mask. Nah, di sini subnet masknya masih kita gunakan yang di atas. Jadi di atas dijelaskan 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y merupakan jumlah bit bernilai 0 pada subnet masknya. Nah, di sini 6 bit yang bernilai 0. Jadi jumlah host yang tersedia pada masing-masing subnet itu 2 pangkat 6 dikurang 2. Artinya ada 62 host. Kenapa kita kurangkan 2? Karena pada penjelasan sebelumnya kita ketahui host ID yang awal digunakan sebagai network dan yang terakhir kita gunakan sebagai broadcast. Nah, sekarang kita sudah mengetahui jumlah host pada masing-masing 4 subnet tadi. Ada 62 host. Kita lanjut untuk mencari block size setiap subnetnya. Di sini kita gunakan rumus 256 dikurang subnet mask. 256 dari mana? Ini panjangnya atau jumlah bit pada setiap oktet. Rentang bit hostnya itu 256. Kita masih menggunakan subnet mask yang di atas. Untuk jumlah bloknya berarti sama dengan 64. Jadi masing-masing bloknya intervalnya itu 64 atau increment size-nya. Jadi dapat kita simpulkan atau kita hasilkan intervalnya berada pada 0, 64, 128, dan 192. Nah, ingat tadi intervalnya ada 64. Jadi kita mulai dari 0, kemudian 64, 128, dan 192. Jadi dari 4 subnet itu block size-nya seperti ini. Setelah kita mengetahui block size setiap subnet, selanjutnya kita harus mencari alamat broadcast setiap subnetnya. Nah, untuk mencari alamat broadcast ini sangatlah mudah karena kita sudah mengetahui berapa jumlah subnetnya, terus berapa host pada masing-masing subnet, dan juga block size-nya. Jadi untuk mengetahui alamat broadcast, kita ingat alamat broadcast kita gunakan host ID yang terakhir. Nah, jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Di atas tadi kita sudah dapat intervalnya, rank blocknya dari 0, 64, 128, dan 192. Nah, di sini kita ketahui rentangnya 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128 sampai 191, dan 192 sampai 255. Di sini kita bisa melihat IP broadcast-nya, yaitu ID terakhir setiap rentangnya, setiap bloknya. Blok pertama itu ID broadcast-nya 63, blok kedua 127, blok ketiga 191, dan blok keempat 255. Kemudian, hal terakhir yang harus kita cari yaitu rank host yang valid tiap subnet. Artinya, kita ketahui pada masing-masing 4 subnet yang kita dapat tadi, itu masing-masingnya ada 62 host. Nah, rentangnya bagaimana? Kita lihat lagi dari intervalnya tadi. Intervalnya tadi 0, 64, 128, dan 192. Karena kita ada 4 subnet. Jadi diingat, kita tadi mencarinya berapa subnet? Ada 4 subnet. Jadi di sini intervalnya kita juga dapatkan tadi 0, 64, 108, dan 192. Nah, untuk broadcast-nya kita gunakan ID terakhir. Blok pertama 63, blok kedua 127, blok 3 191, dan blok keempat 255. Lalu di sini bagaimana kita menentukan rank host yang valid pada setiap subnet? Kita tinggal mengurangi jumlah host yang telah digunakan untuk network dan broadcast. Untuk network dan broadcast. Jadi host IP yang valid dimulai dari 1 sampai dengan 62 untuk blok yang pertama, karena 0 sudah digunakan sebagai network dan 63 sudah digunakan sebagai broadcast. Begitu juga dengan rank blok yang kedua, di mana dimulai dari 64 sampai dengan 127. Ingat intervalnya tiap blok itu 64. Nah, 64 sudah digunakan sebagai net ID-nya dan 127 sebagai broadcast-nya. Jadi, IP yang valid dimulai dari 65 sampai dengan 126. Begitu juga dengan rank block yang ketiga. Kita mulai dari 129 sampai dengan 191. Karena 128 sudah digunakan sebagai network dan 191 digunakan sebagai broadcast. Untuk blok keempat pun seperti itu. Kita mulai dari 193 sampai dengan 254. Jadi dari subnet mask yang perlu kita cari tadi, dengan prefixnya /26, didapatlah jumlah subnetnya ada 4 subnet, jadi ada 4 blok subnet, di mana pada masing-masing subnet berjumlah 62 host.
Nah, untuk rentang IP-nya silahkan kalian hitung 62 host, dan untuk blok masing-masing subnetnya ada 64. Artinya dari 0, kemudian lanjut ke 64, 128, dan 192. Jadi seperti itu ya. Untuk broadcast-nya sendiri sudah kita dapatkan juga, dan IP valid yang bisa digunakan pada masing-masing subnet yaitu 1-62, 65, 126, 129, 150, dan 163 sampai 254 untuk blok yang keempat atau subnet yang keempat. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan dalam subnetting sebenarnya sangat mudah. Seiring berjalannya waktu, nanti kalian akan terbiasa dan kalian perlu mengingat perpangkatan 2. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan alamat IP. Kita akan melakukan subnetting pada kelas C. Nah, di sini kita contohkan alamat networknya 192.168.100.0/25. Untuk /25 sendiri, itu subnet masknya adalah 255.255.255.128. Ingat, dari tabel atau kalian bisa melakukan pencarian. Kemudian kita konversikan juga subnet mask tadi menjadi bilangan biner. Jika network ID dan subnet masknya sudah kita ketahui, maka kita bisa menentukan berapa jumlah subnet, berapa jumlah host, block size, dan lain-lain. Yang pertama kita akan mencari jumlah subnet. Nah, di sini 2 pangkat X, di mana X-nya adalah nilai bit berangka 1 pada subnet mask. Jadi di sini jumlah subnetnya ada 2. Kemudian kita cari lagi jumlah hostnya. Jumlah host per subnet itu 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y merupakan jumlah bit bernilai 0 pada subnet mask. Jadi hasilnya 2 pangkat 7 dikurang 2 sama dengan 126. Selanjutnya kita juga mencari block size atau intervalnya. Nah, kalau untuk block size-nya kita gunakan rumus 256 dikurang subnet mask-nya. Jadi block size-nya atau intervalnya kita dapat yaitu 128. Setelah kita mengetahui interval dari subnetnya atau block size-nya, kita kemudian dapat melihat subnetnya berada pada 0 dan 128. Setelah kita mengetahui berapa jumlah subnet, jumlah host per subnet, block size, dan subnetnya, maka kita bisa melihat rincian dari IP address-nya. Di sini kita ketahui jumlah subnetnya ada 2 yang berada pada network atau subnet 0 dan 128. Jadi untuk subnetnya 192.168.100.0 untuk subnet pertama, dan rank network yang kedua itu berada pada 192.168.100.128. Jadi untuk /25 atau prefix 25 itu terdiri dari 2 blok subnet, di mana untuk subnet network-nya atau net ID-nya dimulai dari angka 0 dan 128 dengan intervalnya 0 sampai 127, 128 sampai dengan 255. Setelah kita mendapatkan subnetnya, kita bisa menentukan broadcast-nya. Kita lihat IP terakhir dari interval tadi. Maka itulah yang kita jadikan sebagai IP broadcast atau IP terakhirnya. Begitu juga dengan blok yang kedua. Kita gunakan 255 sebagai IP broadcast-nya. Nah, hal terakhir yang harus kita cari yaitu IP valid dari awal dan IP valid akhirnya. Hingga kita tinggal mengurangi dari broadcast dan IP network-nya atau subnet-nya. Jadi kita mulai IP valid awalnya 192, 168, 100.1 dan IP valid akhirnya 192, 168, 100.126. Jadi IP yang bisa digunakan pada rank blok pertama atau sub pertama itu dari IP 1 sampai dengan 126. Begitu juga dengan rank blok kedua. IP validnya dimulai dari 129 sampai dengan 254, karena 128 sudah dijadikan sebagai subnet atau net ID-nya dan 255 sudah dijadikan sebagai broadcast. Jadi IP validnya berada pada rentang 129 sampai dengan 254. Selanjutnya, jika sebelumnya yang kita ketahui adalah network ID-nya, maka kondisinya kita coba ubah sedikit. Kita contohkan lagi, misalnya diketahui IP address-nya. Jika tadi network ID, maka sekarang kita ketahui IP address-nya. IP address misalnya 192, 168, 100.74.
dengan slash atau prefixnya 27. Nah, dari prefixnya ini sendiri kita dapatkan subnet masknya 255.255.224. Jangan lupa kita konversikan lagi menuju menjadi bilangan biner, di mana ada 3 tambahan bit yang on pada oktet keempat, sehingga jumlahnya menjadi 27. Langkah pertama yang kita lakukan masih tetap sama. Kita harus menentukan jumlah subnetnya. Kita lihat ada berapa bit yang aktif atau bit yang berangka 1. 2 pangkat X-nya 2 pangkat 3, berarti jumlah subnetnya ada 8. Kemudian kita cari juga jumlah host per subnetnya. 30 host pada masing-masing 8 subnet ini. Selanjutnya kita akan menentukan block size-nya atau intervalnya. Nah, kita gunakan rumus 256 dikurang subnet mask-nya. Jadi, didapatlah intervalnya atau block size-nya 32. Setelah kita mengetahui block size-nya, maka kita bisa menentukan subnet-nya. Maka subnet-nya berada pada 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, dan 224. Jadi ada 8 subnet yang dihasilkan. Setelah kita mengetahui tentang intervalnya, sekarang akan kita jabarkan untuk mencari posisi dari IP address ini berada pada blok network yang keberapa. Nah, sekarang mari kita jabarkan seperti yang sebelumnya. Untuk rank blok pertama, itu subnetnya berada pada posisi atau berada pada host ID 0. Jadi IP-nya 192.168.100.0 dengan intervalnya 32 tadi, jadi mencapai 192.168.100.31 untuk rank blok yang pertama. Yang kedua dimulai dari 192.168.100.32 pada rank blok kedua ini sampai dengan intervalnya 192.168.100.63. Begitu juga dengan rank blok ketiga. Kita lihat rank blok yang ketiga dimulai dari 64, intervalnya hingga 95. Begitu juga seterusnya sampai dengan blok yang ke-8 dengan subnetnya 224. Untuk subnetnya 192.168.124 sampai dengan 255. Dari sini kita dapat melihat IP address ini masuk ke dalam rentang network yang mana. Untuk host ID-nya 74, jadi bisa kita lihat IP address ini berada pada rentang blok ketiga dengan network 64 sampai dengan 95. Nah, untuk bloknya sendiri sudah kita dapatkan berada pada blok ketiga, tapi tetap kita cari broadcast-nya. Kita tentukan juga broadcast-nya seperti yang tadi. Untuk blok pertama itu broadcast-nya berada pada host ID 31. Untuk rank blok kedua berada pada ID 63. Rank blok ketiga broadcast-nya 95. Begitu juga seterusnya hingga blok 8 dengan broadcast ID-nya 255. Setelah kita mengetahui subnetnya, broadcast-nya, maka kita bisa mencari IP valid mulai dari yang awal dan paling akhir pada masing-masing rank bloknya atau pada masing-masing subnetnya. Untuk subnet pertama atau blok pertama dimulai dari host 1 hingga host ke-30. Untuk rank blok kedua, karena 32 sudah dijadikan subnet dan 63 sudah dijadikan broadcast, maka host ID yang valid dimulai dari 33 sampai dengan 62. Begitu juga dengan rank blok ketiga. Untuk host ID awal yang valid itu dimulai dari 65 sampai dengan 94. Jadi IP address kita tadi 192.168.100.74 masuk ke blok ketiga atau subnet ketiga, yaitu rentang 65 sampai dengan 94. Dengan kondisi atau cara seperti ini, ketika kita menemukan jumlah subnet yang lebih besar, maka kita akan kesulitan menentukan rank blok yang mana yang digunakan oleh alamat IP kita. Untuk lebih mudahnya, kita bisa menggunakan cara atau menggunakan operasi AND, di mana sebelumnya IP address kita konversikan ke bilangan biner. Setelah itu, kita bisa melakukan
operasi AND dengan subnet masknya. Dari hasil operasi AND antara alamat IP dan subnet mask, nanti kita akan mendapatkan posisi network ID kita. Nah, jadi di sini kita konversikan kembali menjadi bilangan desimal, sehingga didapatlah network ID kita berada pada subnet 64. Nah, kalau di sini langsung kita dapatkan rank blocknya, rank block yang ketiga, atau subnet 64, subnet ketiga. Jadi, seperti itu cara simpelnya untuk mencari rank block kita, atau rank block IP kita masuk ke subnet yang mana, atau cara mudah untuk menentukan network ID-nya, subnet kita. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran bagaimana cara kita untuk mencari jumlah subnet, jumlah host, block size, dan lain-lain. Bagaimana dengan kelas A dan kelas B? Untuk kelas A dan kelas B itu masih menggunakan atau cara yang digunakan juga sama dengan cara yang kita gunakan pada kelas C. Namun, kita perlu memperhatikan kaidah atau ketentuan classless interdomain routing yang kita pelajari sebelumnya. Yakni, untuk slash 8 sampai dengan 15 hanya bisa digunakan oleh kelas A. Sedangkan untuk slash 16 sampai dengan slash 23 hanya bisa digunakan oleh kelas A dan kelas B. Dan slash 24 sampai dengan 30 bisa digunakan oleh semua kelas. Nah, artinya di sini kelas C misalnya hanya bisa menggunakan subnetting dari slash 24 sampai dengan 30. Jadi kita tidak bisa melakukan subnetting menggunakan prefix atau slash 23 ke bawah. Begitu juga dengan kelas B. Kelas B hanya bisa menggunakan prefix atau slash 16. Sedangkan 15 ke bawah tidak bisa digunakan. Beda halnya dengan kelas A. Dia bisa menggunakan semuanya. Sekian untuk materi subnetting kali ini. Semoga bisa diaplikasikan dan digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Demikianlah materi mengenai subnetting dan cara-cara yang digunakan untuk menentukan subnet pada masing-masing kelas. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk penambah materi dan wawasan kalian. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.